Selamat siang semua teman-teman. Kali ini ada order undangan ya. Order undangan dari Raya 362. Oke. Nah, tadi saya sudah selesai mendesain dan sudah selesai mencetak sebagian. Dan untuk hasilnya ini ya. Ini yang pesan dari Mas Wiji dan Mbak Erika. Nanti tanggal 5 Maret 2023. Dan untuk proses pembuatannya kita membutuhkan waktu 3-5 hari, tergantung ada revisi desain atau tidak ya. Nah, di sini sudah ada dana lokasi juga. Lihat sini ada dana lokasi. Di sini isinya gini seperti ini, sangat simpel sekali ya. Untuk teman-teman yang mau order juga bisa melalui Instagram dulu ya sementara, karena untuk Shopee ataupun Tokopedia belum saya buat. Tokopedia sudah ada, cuman lagi ada penjualan kamera saja. Nah, di sini Anda bisa kunjungi juga nih Instagram saya yang foto dan video di Pijar Motret. Nah, di sini harganya 1.700 ya, ukurannya 1.700. Ini untuk minimal order kita 100 piece ya. Nah, untuk 100 piece sudah harga 1.700, sudah termasuk plastik dan juga labelnya. Nah, dan juga label seperti ini sudah free label dan sudah mendapatkan plastik. Dan nanti ketika order online, jadi ada dua pilihan. Mau kita yang masukkan ke plastik undangan ini, kakak tinggal tempel, atau yang seperti ini aja, paketan seperti ini aja bisa. Ini kalau beli yang bahannya saja bisa, nanti cuman ya ribet sih. Ini sudah selesai 1.700, sudah termasuk plastik dan juga labelnya. Kakak tinggal sebar dan sudah dimasukkan di plastik ya. Jadi kakak nanti terima paket order undangan dari saya itu sudah termasuk plastik. Dan untuk cara setting undangannya itu cukup simpel. Nah, kita kalau memiliki alat ya, kita bisa menggunakan ini untuk scan. Saya menggunakan Brother ya, untuk scan. Kita scan dulu, ini kan kosong, ini kan kosongan. Nah, kita scan bolak-balik. Nah, terus kita desain lagi. Nah, di sini kita akan proses desainnya, kita langsung masukkan ke komputer seperti ini. Nah, ini berhubungan ini tadi sudah saya hapus, belum saya video ya. Jadi ya seperti ini penampakannya, kita kasih sudah jadi. Ini untuk cara yang simple. Untuk yang cara yang ya membutuhkan budget juga sih, soalnya kan kita membutuhkan scanner. Nah, kalau ada cara yang paling simpel, kita tidak membutuhkan scanner, cukup membeli printer terserah merek apa aja. Saya menggunakan L1110. Nah, ini undangannya sini. Oh bentar, ya ini sudah saya scan, jadi mempermudah pekerjaan sih. Aslinya manual juga bisa, dulu saya mengerjakan manual itu hampir beberapa tahun sih, karena saya dulu hanya cuma bermodalkan printer sama laptop. Nah, di sini saya sekarang sudah ada scanner, jadi saya untuk mempermudahnya saya menggunakan scanner. Oke, dari sini aja. Nah, di sini saya menggunakan tripod aja ya. Nah, untuk mau membuat usaha seperti ini itu cukup mudah sekali. Cukup bermodalkan laptop saja sudah cukup. Nah, ini
Ini kita paskan dulu. Nah, untuk scanner itu enaknya seperti ini. Jadi kita sudah ada gambaran ya. Oke, kita potong dulu. Ini scannernya ini kebaca lebih, cuman ada yang kepotong juga. Jadi kita potong ini lebihan. Ini di sini ada putih sedikit kan ini. Nah, ini hasilnya ini ada yang kepotong di sini, kepotong. Oh enggak, di sini ada yang kepotong yang berbentuk grid-grid gitu kan ada. Nah, cuman tidak bisa kebaca di scanner, jadi itu kepotong. Oke, kita potong aja. Oke. Nah, oke, bentar. Nah, di sini ini kan tidak di posisi tengah. Daripada kita susah seperti ini, pelan-pelan ini lewat aplikasi Corel Draw ya. Nah, di sini. Nah, kan ngepas kan gini kan ribet ya. Cukup kita tekan tombol keyboard yang P. Ya, kita singkirkan sini dulu. Nah, kan sini tidak center. Untuk membuat center gambar ini di lembar kerja kita cukup menekan tombol P pada keyboard. Nah, ini P ya, P saja, ini tidak ada yang P. Nah, posisi sudah di tengah. Nah, ini udah selesai desain kita. Tinggal memasukkan nama, membuat denah dan lain-lain. Nah, ini yang untuk tampak depan. Oke, kita lanjut mencetak dulu. Nah, oh iya, yang pertama kita harus melakukan pengukuran kertas ini. Soalnya kadang ya namanya scanner, namanya juga alat ya. Itu ya pastinya kalau kalian tidak yakin sama ukurannya udah pasti pas, kalian harus mengukurnya dulu manual. Nah, seperti ini. Nah, ini scanner yang seperti ini kan ada kayak gelombang-gelombang ini ya, gelombang cinta. Oh, enggak gelombang kertas ya, gelombang kertas. Nah, ini tidak terbaca ini di scanner, terbacanya sampai sini, tulisan raya ini pojok sini aja. Nah, makanya kita membutuhkan garisan untuk mengukur panjang kali lebar. Oke. Nah, di sini kan sudah diukur 29. Langsung kita buat landscape aja. Nah, gini kan 28,9 nih sih. 28 benar-benar. Oh, nah ini yang atas itu yang landscape, yang sini ya lebar. Panjang atau lebar ini terserah kalian menyebutnya, tapi saya menyebutnya ini panjang kertasnya seperti ini. Nah, lebarnya saya hitungnya ke bawah. Nah, lebarnya ini 200 mili, jadi 20 cm. Nah, kita langsung kita printer saja ya. Nah, langsung kita proses saja. Ya, jadi pembuatan undangan itu banyak teman-teman yang ada di grup itu yang menggunakan Microsoft Word. Ada juga teman saya itu yang malah menggunakan Photoshop padahal itu sangat sulit ya. Tapi dia bisa. Saya heran sama itu orang. Tapi dia tidak bisa Corel Draw padahal lebih mudah dari Photoshop untuk pembuatan teks ya. Pembuatan kayak membuat vektor dan lain-lain itu kan aslinya lebih mudah di Photoshop. Dan lebih mudah lagi itu ada aplikasi Adobe Illustrator ya. Nah, untuk Adobe Illustrator itu lengkap di situasinya, lebih lengkap, cuman kita harus sudah mempelajarinya lebih dalam. Soalnya semuanya itu otomatis. Misal membuat kayak grid seperti itu bisa otomatis, cuman ada tool yang harus kita hafalkan tempat toolnya ini di mana gitu. Oke, di sini kertasnya sudah saya siapkan. Ini kita akan mencetak yang cover dulu ya. Nah, supaya tidak terkebalik nanti saat pengeprintan, kita siapkan kertasnya seperti ini. Kan seperti ini gambarnya.
Nah sini ini batas kertas. Nah ini sini batas kertas juga. Nah kita naruhnya di atas printer seperti ini aja supaya tidak keliru. Nah taruh seperti ini. Nah nanti ketika masukkan kita tinggal pegang sini. Nah pegang di sini kan udah pasti kita gini yang di atas. Nah ini udah pasti tidak akan kebalik lah biasanya. Nah saya itu dulu sering ya ketika tidak menaruh kertas di sini, ketika apa itu saya sambil main game atau mengerjakan yang lain, misal kertas saya taruh di sini katakanlah di sini gini, itu sering kali itu kebalik seperti ini. Saya pegang yang sini terus saya masukkan sini. Nah ini kan gridnya di bawah, jadi akhirnya nanti kecetaknya kebalik. Nah supaya tidak untuk menghindari hal-hal seperti itu, kita siapkan saja di atas printer. Ini nggak apa-apa buat tumpuan, ini buat tumpuan nggak apa-apa. Yang penting gridnya ini langsung kita tetapkan di atas supaya nanti kita masukkan kan seperti ini. Nah seperti ini kan. Nah gitu. Oke. Kita lanjut ke proses cetak ya. Untuk proses cetak kita Ctrl B. Oh bentar, ini kita hapus dulu. Nah tadi yang ini sudah Mas Wiji sudah selesai, tinggal mencetak yang punya Mbak Erika. Jadi ini dihapus, dipindah bukan dihapus. Ini Mbak Erika di atas, Mas Wiji di bawah. Nah gini. Jadi misal yang membuat undangan itu yang cewek, itu nama yang cewek harus di atas, yang cowok gitu di bawah gitu. Nah Ctrl P, langsung kita pilih printer mana yang kita gunakan. Misal ada 2 printer atau 3 printer gitu. Nah di sini saya menggunakan L1110. Nah, kita preference atau kita setting kertasnya. Nah kebetulan ini tadi sudah saya cetak dan sudah saya setting. Nah untuk ukurannya itu tetap kita yang memasukkan itu yang paling kecil. Misal itu tadi kan panjang samping. Bentar, ada motor. Oke, jadi tadi itu kan lebarnya ke samping sini kan 289 cm ya. 289 mm, kurang lebih 29 cm lah ya. Nah untuk yang ke bawahnya, lebar ke bawah ini 20 cm. Nah sini sudah saya setting. Nah kenapa ini 200 dan ini 289 tidak seperti lembar kerja yang dari awal? Karena muatnya printer kita, printer yang seri L110 ya, enggak seri sih, ada printer yang muat kertas F4 maksimal, sama ada yang maksimal A3. Nah kebetulan yang punya saya ini yang F4, jadi kita setting maksimalnya itu 215 kalau nggak salah. Ini coba saya isi 220. Nah 220 ini nggak bisa. Nah otomatis langsung ngerubah 215,9 gitu. Jadi ini 200. Oke. Nah di sini jangan lupa ini dirubah, ini settingan awal tapi nanti pasti di portrait. Nah kita rubah ke landscape. Oke. Terus oke, kita apply. Jangan lupa print preview karena kadang juga meleset. Nah seperti ini kan settingan salah. Nah seperti ini kita, ini kan salah nih, settingannya salah. Nah kita langsung masuk di sini. Nah save in as in dokumen. Nah kita custom dulu gini. Nah lalu kita kembalikan lagi as in dokumen. Nah settingannya sudah benar ini seperti ini. Nah langsung saja kita cetak ya. Oke kita langsung cetak. Tekan Ctrl P juga bisa. Nah Ctrl P nanti otomatis langsung cetak. Nah sudah gerak kan. Nah untuk cara keduanya, nah ini bisa kita klik. Ini kita klik juga sama, sistem kerjanya juga seperti Ctrl P, cuman ini kan yang versi manual gitu. Nah kita langsung di sini klik satu kali. Nah untuk disarankan untuk melakukan pengeprintan seperti ini jangan langsung banyak-banyak. Kalau saya maksimal 20, maksimal 20, saya tidak pernah lebih dari itu.
Dulu pernah itu 30 tapi kasihan printernya nanti terlalu panas, nanti akan ada efek sampingnya. Oke, sekian video dari cara itu untuk tutorial membuat undangan ya. Nanti next time video akan saya kasih cara tutorial cara irit karena tidak memerlukan alat ini. Jadi kita akan menghitung atau mengukur kertas ini secara manual dari garis grid ini, dari garis lipat ini kan ada garis lipat 2. Ini nanti kita ukur semua. Jadi nanti di sini akan banyak garis-garis yang menghambat. Oke, see you next time video. Jangan lupa like, comment, and share, dan bunyikan tombol notifikasinya untuk supaya tidak ketinggalan dari video-video saya yang mungkin tidak penting bagi Anda dan mungkin ada yang penting bagi Anda. Oke, semoga bermanfaat. Ini video cara tutorial membuat undangan dengan versi scan. Oke, terima kasih.